Amin wassalatu asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semester 6. Jadi akhirnya kita sampai juga di penghujung semester genap ini. Kali ini kita akan membahas mengenai hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi bagaimana nanti hadis palsu itu bisa muncul, kemudian sebab-sebabnya apa, kemudian siapa saja orang-orangnya, terus kemudian bagaimana cara mengenali hadis itu masuk menjadi kategori hadis palsu. Nanti akan kita dengarkan bersama penjelasannya dari kelompok 13. Jadi langsung aja kita buka dulu perkuliahan kita siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 13 untuk menyiapkan presentasi dan menyampaikan hasil temuannya terkait hadis maudhu. Tiara udah masuk belum? Tiara belum masuk. Jelita bisa itu nggak share screen? Tolong. Oh, sebentar. Udah terlihat belum? Udah jalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Nelvi Rahmita, dan Mutiara Fitri Cahaya Bunda akan membahas tentang hadis maudhu. Langsung aja ya pembahasan pengertian hadis maudhu. Kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wadoa. Ibu tapi ini nggak terlalu bisa Bu. Apanya? Ngeharokatinnya. Ngeharokatinnya. Oh, wadoa ya wadaan. Oh ya. Nanti kalau salah saya Bu. Oke Bu. Wadoa yada'u wad'an. Yang menurut bahasa berarti asikotu, meletakkan atau menyimpang. Alaftiro'u waktilafu, mengada-ada atau membuat-buat. At-taro wal matruku, ditinggalkan. Sedangkan dari segi terminologi, terdapat ulama hadis mengartikan hadis maudhu, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, dan beliau takrirkan. Selain di atas, para ulama juga merumuskan definisi sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Al-Salah menyatakan bahwa hadis maudhu adalah al-mukhtaliful masnu'u al-makhzubu ala Rasulillahi alaihi wasallam amdan. Artinya hadis yang dibuat-buat atau diciptakan yang didustakan atas nama Rasulullah SAW secara sengaja. Yang kedua, menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib merumuskan bahwa hadis maudhu adalah
ma nisbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusiba ila Rasulillah. Ma nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan wa kadban mimma lam yaqluhu wa yaf'ulhu Lam yaqulhu wa yaf'alhu aw yaqrahu yuqirruhu. Aw yuqirruhu. Artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengucapkan, melakukan atau menetapkannya. Lalu yang ketiga, menurut Nuruddin Iter merumuskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diberi kesimpulan, yakni arti hadis maudhu ialah suatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dalam tindakan atau perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Tepatnya, para ulama hadis mendefinisikannya sebagai sesuatu yang tidak pernah keluar dari Rasulullah SAW, baik dalam hal perkataan, perbuatan, atau ketetapan, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. B. Penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama adalah faktor politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, dan kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman, dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau Syiah. Setelah Perang Siffin, muncul pula beberapa golongan lainnya, seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar sesuai dengan ijtihad mereka. Masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpati massa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang pertama dan yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah dari golongan Syiah dan Rafidhah. Kelompok Syiah membuat hadis tentang wasiat Rasulullah SAW bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau, Rasulullah SAW, dan mereka menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan-lawan politiknya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Di antara hadis maudhu tersebut adalah wasiyu wa mauqa'u sariyun wa khalifati wasi wa mauqi usirri wa khalifati fi ahli khairun man akhlafa ba'di Ali. Wasi wa mauqi'i itu mariyun wa khalifati fi ahli khairi in akhlafa ba'di Ali. Artinya menerima wasiatku dan menjadi tempat rahasiaku dan pengganti dari keluargaku adalah Ali. Di pihak Muawiyah ada pula yang membuat hadis maudhu seperti berikut. Al-Umna'u Abdullahi salah satu. Apa saja? Al-Umana'u. Al-Umana'u Indallahi. Bukan Abdullah Indallahi. Karena nggak cocok kalau Abdullah. Indallahi salah satu. Ana Wahdi wa Muawiyah. Artinya orang yang dapat dipercaya di sisi Allah ada 3, yaitu aku, Jibril, dan Muawiyah. 2 yaitu faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah yang kemudian membuat hadis maudhu. Golongan ini terdiri dari golongan Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani
yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka. Maka mereka mengambil jalan yang terburuk ini, yaitu menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikih dan ahli ilmu. Ahli fikir dan ahli ilmu. Di antara hadis yang dibuat kelompok ini yaitu an-nazoru ilal wajihil jamili ibadatun. Artinya melihat atau memandang kepada muka yang indah adalah ibadat. Ketiga yaitu faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan menarik orang-orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya hadis palsu semacam ini menjadikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan yang dipandangnya tidak baik dengan cara membuat hadis maudhu yang memberikan ancaman besar terhadap perbuatan salah yang sepele. Di antara hadis maudhu itu al-fadlul ayyamu afdalul ayyami yaumu arafah idza wafaqa yaumul jum'ah wa huwa afdalu min sab'ina hujjatan fi ghairi jum'ah. Ya dah. Langsung aja ya, sudah. Artinya seutama-utama hari adalah hari wukuf di Arafah. Apabila hari wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka hari itu lebih utama daripada 70 haji yang tidak bertepatan dengan hari Jumat. Menurut Al-Quran, yang dimaksud haji akbar adalah ibadah haji itu sendiri. Quran Surah At-Taubah ayat 3. Dengan pengertian bahwa ibadah umroh disebut dengan haji kecil. Hadis maudhu itu dibuat oleh mubalik atau guru agama yang ingin memberi nilai lebih kepada ibadah haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Keempat, yaitu fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan realistis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Misalnya, Abghadul Kalimi Ibili Ahlilil Alfarisa Alfarosiyah. Itu abghadul kalami ahlil farisiyah wa kalamu ahlul jannah al arabiyah. Ya, artinya percakapan yang paling dimurkai Allah adalah bahasa Persia dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Selain itu, fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor munculnya hadis palsu, seperti yang dilakukan oleh pengikut mazhab fikih dan teologi. Di antaranya, man rafa'a yadahu fi ruku'i fala sholata lahu. Artinya, barang siapa yang mengangkat tangannya ketika ruku, maka tiadalah sholat baginya. Hadis ini diduga oleh pengikut mazhab yang tidak mengangkat tangan ketika ruku. Selanjutnya, yang kelima akan dipaparkan oleh Mutiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu yang kelima yaitu faktor popularitas dan ekonomi. Nah, sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikannya itu menarik perhatian orang, dia itu berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu. Nah, yang membuat masyarakat itu suka dan tertarik pada orang-orang tersebut gitu. Kemudian menggerakkan keinginan juga memberikan harapan bagi mereka. Nah, misalnya yang dibuat seperti ini. Barang siapa mereka membaca la ilaha illallah, niscaya Allah menjadikan dari tiap-tiap kalimatnya seekor burung, paruhnya dari emas dan buahnya dari marjan. Nah, demikian juga para pegawai dan tokoh masyarakat yang ingin mencari muka atau menjilat kepada penguasa, membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan
dapat lebih dekat dengan penguasa agar mendapatkan fasilitas tertentu atau popularitasnya saja gitu. Nah, misalnya seperti Ghiyath bin Ibrahim ketika datang kepada Khalifah Al-Mahdi yang pada saat itu sedang mengadu burung merpati. Nah, Ghiyath memalsukan hadis seperti berikut, yaitu tidak ada perlombaan kecuali pada panah, unta, kuda, dan burung. Nah, kata janah di situ adalah penambahan yang dibuat oleh Ghiyath untuk menarik simpati dari Khalifah Al-Mahdi. Para pedagang barang-barang tertentu juga membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan barang dagangannya. Misalnya seperti ayam putih adalah kekasihku dan kekasih oleh kekasihku Jibril. Gitu. Kemudian yang keenam yaitu mencari kedudukan atau hadiah. Jadi ulama su' menciptakan hadis palsu ini adalah untuk menguatkan aksi para penguasa sehingga dari hasil jerih payahnya tersebut itu mereka mendapatkan imbal balik yang berupa dengan diberi kedudukan atau harta. Nah, seperti ini hampir sama kayak yang sebelumnya ya, seperti Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai yang dia sowan kepada Amirul Mukminin Al-Mahdi. Di mana saat itu Al-Mahdi sedang memainkan merpatinya. Kemudian ia melontarkan sebuah hadis dengan sanadnya secara berturut-turut sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, perkataannya yaitu tidak ada perlombaan kecuali dalam anak panah, ketangkasan, menunggang kuda, atau burung yang bersayap. Dia menambahkan kalimat atau burung yang bersayap ini tadi, yang wajanah ini tadi, untuk menyenangkan hati sang Amirul Mukminin. Lalu Al-Mahdi pun memberikan 10.000 dirham. Nah, setelah ia berpaling, sang Amir berkata, "Aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah SAW." Lalu ia memerintahkan untuk menyembelih merpati itu. Kemudian yang bagian C, yaitu ciri-ciri hadis maudhu'. Jadi ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu pengakuan pemalsu. Jadi para pengaku hadis kadang mengaku sendiri. Para pembuat hadis itu kadang mengaku bahwa mereka itu membuat hadis palsu gitu. Seperti pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abu Maryan Al-Marwazi. Ia mengaku membuat hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan membaca surah-surah Al-Quran. Nah, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis itu diterimanya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sementara murid-murid Ikrimah yang lain tuh tidak menerima hadis-hadis tersebut gitu. Nah, ketika hal itu ketika ditanya hal itu Abu Ismah itu menjawab, "Sekarang ini saya melihat orang-orang sudah tidak mau lagi membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, karenanya saya membuat hadis-hadis itu agar orang-orang mau kembali mempelajari Al-Qur'an." Kemudian ciri yang kedua itu semi pengakuan. Jadi pemalsu hadis itu kadang tidak mengakui bahwa ia memalsukan hadis. Namun ketika ditanya kapan ia lahir dan kapan gurunya wafat, ia memberikan jawaban yang tidak tepat. Misalnya, gurunya wafat sebelum ia lahir. Jadi ia tidak pernah bertemu sama sekali dengan gurunya itu, sementara hadis yang ia sampaikan hanya berasal dari gurunya tersebut gitu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu subjektivitas rawi. Jadi apabila rawi hadis adalah orang yang fanatik bahkan mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedangkan hadis yang diriwayatkan itu berkaitan dengan keutamaan keluarga Sayyidina Ali, maka besar kemungkinan hadis itu palsu karena faktor subjektivitas rawinya itu tadi. Ciri yang keempat adalah keganjilan dalam materi hadis. Jadi apabila materi hadis itu bertentangan secara tegas dengan maksud Al-Quran, di mana tidak mungkin dipahami dengan metode kompromi atau jamak dan sebagainya, maka besar kemungkinan hadis itu palsu. Tapi tidak mudah memvonis seperti itu, sebab kontroversial antara hadis dengan Al-Quran itu terkadang hanya berangkat dari ketidaktahuan kita dalam memahami maksud masing-masing. Nah, begitu juga kalau hadis itu sangat jelek susunan bahasanya atau bertentangan dengan akal sehat,
ya itu besar kemungkinannya palsu. Kemudian ciri yang kelima yaitu rawinya pendusta. Jadi apabila dalam sanad hadis terdapat rawi yang pendusta, maka para ahli hadis menetapkan hadis itu palsu. Sementara apabila rawinya itu hanya diduga sebagai pendusta, jadi hanya diduga, maka hadisnya hanya dinilai matruk atau tidak dipakai. Yaitu matruk itu suatu klasifikasi terburuk dari hadis-hadis lemah. Kemudian ada pun cara pemalsu hadis dalam meriwayatkannya, yaitu yang pertama, kemungkinan ia membuatnya dari perkataan sendiri yang disusun, yang kemudian menyusun sanad untuk perkataan tersebut gitu. Kemudian baru diriwayatkannya. Nah, cara pemalsu hadis untuk meriwayatkan yang kedua yaitu kemungkinan mengambil perkataan dari sebagian ahli hikmah atau yang lainnya, baru kemudian disusun menjadi sebuah sanad untuk perkataan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada ya, Ibu. Apakah Ibu ingin menambahkan terlebih dahulu, Bu? Ya, sekarang ini kita mempelajari bersama hadis maudhu ya. Tadi teman-teman juga sudah menjelaskan mengenai tarif, juga mengenai cara-cara mengenali hadis maudhu dan kemudian sebab-sebabnya kenapa bisa muncul hadis maudhu. Sebenarnya sekitar tahun 40 setelah Nabi wafat atau 40 Hijriah kan Nabi wafat tahun 23 itu sudah orang bisa membedakan gitu ya, orang bisa melihat kira-kira hadis mana yang masuk kategori dibuat-buat atau palsu dan mana yang memang benar-benar hadis. Sehingga sejak walaupun mereka sudah mulai membuat tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang ditulis untuk menjadi kitab menjelaskan hadis maudhu diantaranya. Kalau kitab itu adalah kitabnya Ibnul Jauzi, Al-Mawdu'at. Jadi Al-Mawdu'at ini salah satu kitab pertama yang ditulis terkait terkait hadis maudhu. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik, Ibu.
Mana sih halaman berapa ini? Oke. Abad keempat itu ada kitab yang ditulis oleh Abu Said Muhammad bin Ali bin Amr bin Mahdi al-Asbahani al-Hambali terkait hadis-hadis maudhu. Kemudian abad ke-6 itu ada Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, itu juga menulis At-Tadhkirah fil Ahadits al-Maudhu'ah. Kemudian Al-Abatil wal Anakir wal Manakir wasihah wal Masyahir juga masih di abad keempat. Terus kemudian Al-Maudhu'at minal Ahadits al-Marfu'at itu Ibnul Jauzi. Abad ke-6 Al-Mughni anil hifdil wal kitab biqaulihim lam yasihu syai'in fi hadzal bab. Kemudian Maudhu'at lis-Saghani abad ke-7 Ad-Durrul Multaqat sama juga Saghani juga abad ke-7. Ar-Risalah fi Ahadits Dhaifah wa Maudhu'ah itu adalah karangan Abdul Hadi Hambali abad ke-8. Kemudian Tartibul Maudhu'at li Ibnul Jauzi itu ditulis oleh Imam Muhammad Az-Zahabi abad ke-7. Kemudian Maudhu'at Mustadrak al-Hakim milik Ad-Dhahabi. Jadi kalau di dalam Mustadrak itu bisa ditemukan hadis-hadis maudhu'nya, nah itu diberikan kitab sendiri oleh Hafidz Az-Zahabi, namanya Maudhu'at Mustadrak al-Hakim. Kemudian Mukhtasar Abatil Al-wal Maudhu'at punya Az-Zahabi juga. Terus nanti Imam As-Suyuti juga punya Al-La'i Al-Masnu'ah fil Hadits Al-Maudhu'ah. Itu punya Jalaluddin As-Suyuti, pemilik tafsir Jalalain. Kemudian Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Maudhu'ah. Jadi rata-rata ada, jadi mereka ini menulis kitab khusus yang menerangkan tentang hadis-hadis yang mereka anggap maudhu'. Nah, terkait kriteria apakah sebuah hadis itu masuk kategori maudhu' atau tidak, nah nanti itu akan berbeda dari satu orang ke orang lain. Tadi kan juga sempat dijelaskan oleh teman-teman pemakalah ya, bahwa kadang kalau misalnya sudah jelas maudhu', sudah jelas kadzib, nah berarti itu masuk kategori maudhu'. Tapi kalau misalnya masih belum bisa diklasifikasikan dengan jelas, maka disebutnya hadis matruk gitu ya, matruk atau mungkar seperti itu. Nah, ini sampai nomor 40 ini 40 ini membahas hadis-hadis yang maudhu' atau majruhin. Kemudian selain itu juga di dalam kitab-kitab ulumul hadis seperti misalnya Tadribur Rawi dan sebagainya juga ada pembahasan khusus yang fokus pada pada hadis pada pembahasan mawadhu'at ini. Nanti disebutkan misalnya di Tadribur Rawi nanti disebutkan siapa-siapa atau jenis-jenis orang yang memaudhu'kan hadis, itu orangnya seperti apa kriterianya. Nah, selain itu juga ada orang yang memang sengaja membuat hadis dan kemudian menisbatkannya ke Rasulullah, tapi ada juga yang misalnya keliru ketika menulis hadis. Misalnya ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang sedang menulis hadis ya, saya lupa namanya siapa. Seseorang sedang menulis hadis, kemudian beliau ini didatangi oleh gurunya. Kemudian gurunya itu memuji dia, jadi orang yang paling baik adalah orang yang menulis hadis di malam hari adalah orang yang wajahnya bersinar di siang hari. Seperti itulah pokoknya dia intinya ada pujian terhadap orang tersebut. Nah, dia kira itu adalah hadis. Makanya kemudian ditulis di kitab tulisan dia, catatan dia mengenai hadis. Nah, itu dia bukan dengan sengaja membuat hadis, tapi memang salah tulis, salah paham. Makanya kemudian ketika syarat-syaratnya hadis itu kan orang harus dobit, akurat gitu ya. Orang harus
hafalannya bagus, dan juga dia tahu apa yang dia omongkan gitu. Terus juga dia paham apa yang dia hafal, itu dia paham, nggak cuma sekedar hafal tapi juga paham. Kayak tadi kan ada kesalahpahaman gitu ya, sehingga yang bukan hadis dimasukkan ke dalam kategori hadis. Kemudian kalau memang mauduat, kenapa dinamakan hadis maudhu gitu? Ya udah, kenapa nggak dinamakan palsu, perkataan yang palsu gitu aja? Kenapa kok namanya hadis maudhu? Berarti kan seolah-olah masuk kategori hadis Nabi gitu kan. Ini kembali lagi ke perkataan awal bahwa hadis itu segala ucapan gitu ya. Kalau secara bahasa, hadis itu adalah ya pokoknya ucapan. Hadasa, yang yatahaddatsu itu kan berbicara. Kalau hadis berarti omongan atau ucapan. Nah, hadis maudhu berarti meskipun itu ada kata hadis, tapi ketika di situ digandengkan dengan kata-kata maudhu, berarti menunjukkan hadisnya memang bukan asli penisbatannya kepada Nabi. Jadi hadis ini dibuat-buat gitu, maudhu atau diletakkan atau dibuat-buat, seperti itu. Hadis maudhu. Jadi kalau ingin mengetahui orang-orang yang maudhu'kan hadis itu bisa dilihat di Tadribur Rawi, ada di tulisannya Hafidz Al-Iraqi juga ada. Kalau di Tadribur Rawi itu nggak banyak ya, nggak disebutkan satu persatu. Jadi cuman kayak misalnya ini. Jadi orang yang membuat hadis, tapi caranya itu sanadnya dibolak-balik. Nah, itu seperti apa? Ibnu Abi Hayyah, Hamad At-Nasibi, Al-Bahlul bin Abid. Kemudian orang yang karena dia itu berfatwa tentang suatu hal, maka dia itu membuat hadis sebagai penguat fatwa dia. Contohnya Abul Hattab bin Dihyah. Kemudian orang yang membuat hadis itu untuk cari uang, kan misalnya para pencerita yang tukang cerita, atau para orang yang suka ngasih mauidhah, yang suka pidato-pidato itu biasanya supaya orang tuh mendatangi majelisnya dia, kemudian akhirnya dia terkenal dan sebagainya, kemudian kan pasti dapat rezeki. Jadi itu salah satu tujuan daripada orang membuat hadis maudhu, seperti Abu Sa'id Al-Madaini. Ini nggak banyak, kalau di Tadribur Rawi itu nggak banyak disebutkan, jadi memang cuma sebagian aja. Namun kalau kita lihat di Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah min an Syani'atil Maudu'ah, ini di sini ada orang-orang yang dianggap maudhu itu ditulis, ada indeksnya. Jadi Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Kannani di abad ke-10 itu beliau membuat daftar, membuat list orang-orang yang menurut dia itu setelah mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, itu beliau menyebutkan atau menuliskan orang-orang yang dianggap dhaif gitu, orang-orang yang hadisnya dhaif. Contohnya sebelum masuk menyebutkan nama-namanya, beliau dimulai dulu kayak misalnya menyebutkan jenis-jenis para pemalsu hadis. Jadi yang pertama itu orang-orang zindik, kemudian orang-orang ahli bid'ah, kemudian orang-orang yang mencari uang dengan memaudhukan hadis, kemudian orang-orang yang
Jadi sebenarnya dia itu zuhud gitu ya, zuhud kayak mereka ini ingin agar amalan-amalan yang dia lakukan itu punya dasar atau sandaran kepada Nabi. Nah, itu biasanya para ahli ibadah itu yang suka, para ahli ibadah tapi ibadahnya itu nggak ini ya, nggak sesuai, nggak ada ilmunya gitu. Maksudnya mereka ini nggak paham gitu. Jadi pengen orang zuhud ahli ibadah tapi nggak paham mengenai ilmu atau hadis Nabi. Nah, itu suka membuat hadis-hadis yang menguatkan posisi mereka. Terus selain itu juga ada orang yang memaudukan hadis. Tujuannya itu ini supaya pengen terkenal aja gitu kan. Misalnya dia menemukan ada hadis yang sanadnya doif. Kemudian ditambahkan sanad yang orang yang qawi gitu ya, orang yang thiqah, sehingga hadisnya itu jadi masyhur. Jadi seolah-olah dia itu ngambil dari orang masyhur seperti itu. Nah, ini adalah list atau indeks nama-nama orang-orang yang dianggap waddain, orang-orang yang memaudukan hadis, yaitu pertama Abban bin Ja'far An-Najrimi Muhammad bin Ismail As-Saghih. Qala Ibnu Hibban kadzab wadda ala Abi Hanifah aktsar min 300 hadis. Jadi dia ini pembohong dan memaudukan hadisnya Abu Hanifah lebih dari 300 hadis. Menurut Ibnu Hajar, namanya itu bukan Abban tapi Iba bi Hamzah, bukan Nun. Kemudian ada lagi Aban bin Sufyan al-Maqdisi. Wa yuqalu Abyan ibnu Fadl bin Iyad. Kalau Ibnu Hibban, menurut Ibnu Hibban, dia ini meriwayatkan hal-hal yang maudhu. Ada yang bilang namanya bukan Aban tapi Abyan. Ya. Jadi ini sumbernya dari mana? Dari mana beliau bisa dianggap kadzab matrukin. Abad bin Abi Iyas. Kemudian Abban bin Al-Makhbar An-Nafi Ibnu Hibban ini anistiqat bima laysa min hadisim hatta la syukannu kana ilman. Jadi ini bisa teman-teman lihat sendiri list orang-orang yang menurut penelitian oleh Al-Iraq ini mereka ini adalah termasuk kategori orang-orang yang kadzab pembuat hadis. Nah, sekarang kita beralih ke istilah. Jadi ketika seorang itu membuat catatan terkait orang-orang yang doif, orang-orang maudhu, itu mereka menggunakan istilah tertentu. Misalnya kalau jarh wa ta'dil kan kemarin ada yang pakai, kalau dalam menta'an kan ada yang pakai istilah sikot atau sikotus sikot atau ahfadnas gitu ya. Terus kemudian ada yang laisa biqawi atau la ba'sa bihi misalnya. Itu kan semua istilah-istilah dalam jarh wa ta'dil. Nah, ada juga beberapa istilah yang sering dipakai oleh para ulama terkait maudhu ini, orang-orang yang maudhu. Salah satunya adalah la a'lam. Jadi kalau seseorang mengatakan dia itu
nggak tahu sebuah hadis, nggak tahu tentang orang tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang hadisnya tidak diterima oleh dia, atau dalam kurung atau dalam tanda petik ya maudhu lah gitu. Sebentar saya cek. Ini adalah ada di Al-Masnu'. Jadi ini keterangan yang ada yang ditulis oleh Abu Fatah Abu Ghuddah dalam tahqiqnya terhadap Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Maudhu' milik Ali Al-Qari Al-Harawi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan dalam sebuah hadis di bawahnya ada keterangannya la aslalahu. Berarti la aslalahu ini misalnya hadal hadis la aslalahu, atau la aslalahu bihadal lafat, atau laisa lahu aslun, atau la yu'rafu lahu aslun, atau lam yujad lahu aslun, atau lam yujad misalnya. Nah, berarti yang dimaksud itu adalah hadis yang tadi itu nggak punya sanad yang bisa dianggap yang dianggap bisa terus kemudian karena para ulama tahu ya, maksudnya mereka sudah membaca kutubus sita, kemudian kutubus sunan yang lainnya, kemudian kitab-kitab yang lain kayak Mustadrokat, Al-Sahihain, dan kemudian Al-Ma'ajim dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dia melihat sebuah hadis terus dia itu nggak ada asalnya, nggak hadis ini nggak la asalahu, nggak ada aslinya, atau nggak ada sanadnya. Nah, berarti itu dia memang nggak menemukan di kitab-kitab yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa hal tersebut hadisnya maudhu. Kayak misalnya ada perkataan yang mengatakan bahwa Pak Nabi ada Ghazala itu ini ya, gazel, kijang, semacam kijang gitulah kalau di kita, semacam kijang. Nah itu kirim salam atau bersalam gitu ya, menyampaikan salam kepada Nabi. Nah hadis inilah aslalahu, itu nggak ada asalnya, makanya nggak boleh dipakai sebagai nggak boleh diyakini kebenarannya. Seperti itu. Banyak memang hadis-hadis yang terkait pujian kepada Nabi yang sebenarnya kalau nggak dianggap sebagai hadis Nabi itu nggak apa-apa, maksudnya perkataan siapa gitu, perkataan Syekh Fulan atau ulama Fulan gitu. Kalau misalnya itu dinamisbatkan kepada Nabi, nah akhirnya jadinya berbohong atas nama Nabi. Nah itu nggak boleh. Makanya kalau meriwayatkan hadis itu harus jelas, lafadznya harus pas, seperti itu. Oke, selanjutnya tapi kadang-kadang juga la aslalahu itu ada juga hadis yang bukan untuk hadis maudhu itu. Tapi perkataan sahabat atau asar gitu kan. Nah, jadi memang harus tahu. Jadi setiap ulama pasti punya istilahnya sendiri, sama kayak dulu kita belajar jarh ta'dil, setiap ulama punya istilah masing-masing. Jadi kita harus tahu masing-masing ketika si fulan tuh bilang A, kita harus tahu maknanya apa. Tuh. Ini ada contoh-contohnya, disebutkan contoh-contohnya komentar terhadap sebuah hadis. Kemudian ada lagi perkataan la a'rifuhu, lam aqif alaihi, la a'rifu lahu aslan, lam ajid lahu aslan. Nah, ini sering
juga dipakai untuk menunjukkan hadis tersebut maudhu. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, kalau seorang hafid hadis yang paham mengenai kritik hadis mengatakan la arifuhu, maka kita anggap kebenarannya. Jadi kita ambil, maksudnya kita percaya bahwa beliau itu memang nggak tahu hadis tersebut. Nggak tahu dan nggak ada dalam musannafat atau karangan-karangan yang lain. Kemudian ada kata la yasihhu atau la yasbutu atau lam yasih, lam yusbat, laisa bisahih, laisa bisabit. Jadi kalau ada istilah-istilah seperti ini dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang orang-orang yang dhaif dan maudhu, maka yang dimaksud adalah hadis maudhu. Tapi kalau jadi kan pasti setiap kalau di hadis akam ya berarti maksudnya hadisnya itu nggak sah, beda gitu ya, tergantung di mana dia ada di kitab mana kata tersebut disebutkan. Di ini adalah beberapa istilah yang sering dipakai. Nanti kita lihat contoh kitab, maksudnya contoh hadis maudhu yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nih, ini milik kitabnya siapa? Ali Al-Qari Al-Harawi. Jadi hadis ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Jadi hati-hatilah terhadap keburukan orang yang kamu perbaiki, kamu baik ke dia, tapi kamu man ahsanta ilaihi itu orang yang kita perbaiki dengan akhlak kita. Menurut As-Sakhawi la a'rifuhu. Kemudian hadis ittaqul barda fa innahu qala ahkum Abu Darda. Takutlah kepada musim dingin karena musim dingin itu membunuh saudaramu yaitu Abu Darda. Kemudian ittaqu dabil ahad, kata Hafidz As-Sakhawi, lam aqif alaihi. Jadi kalau sebenarnya untuk melihat hadis itu maudhu, kita kan sebenarnya bisa melihat di selain melihat sanadnya, orang-orangnya gitu, orang-orang yang termasuk orang yang tukang bohong atau tukang muta'assib, fanatik terhadap golongan tertentu, atau dia itu tukang cerita, atau gimana misalnya kalau ada sebuah hadis yang mengatakan keutamaan sebuah makanan tertentu gitu ya, ternyata dia orang jual makanan tersebut, ya kan, itu dilihat dari jalur-jalur dari para rawinya. Tapi kalau misalnya kita menemukan sesuatu hadis tanpa ada sanadnya, maksudnya tanpa melihat sanadnya, apakah kita bisa menilai sebuah hadis itu masuk kategori maudhu atau tidak tanpa melihat sanadnya, melihat matannya aja? Menurut Ibnul Jauzi itu sebenarnya bisa. Kenapa? Karena ya tahu kan, orang yang paham dengan sirahnya Nabi, orang yang mengetahui hadis-hadis lain yang paham, maksudnya paham, jadi seorang yang punya ilmam atau pengetahuan yang luas terhadap hadis Nabi akan bisa membedakan antara ini perkataan Nabi dengan yang bukan perkataan Nabi. Karena selain kalamnya Nabi itu fasih itu, bahasa Indonesia juga fasih, juga hadis yang maudhu itu seringnya itu rokik gitu ya, kata-katanya itu kayak nggak bagus susunannya atau isi dari perkataan itu, selain dari keindahan bahasanya itu
jelek, maksudnya hadisnya itu nggak indah lah dibaca tuh nggak enak gitu. Terus juga arti dari perkataan tersebut juga nggak cocok dinisbatkan kepada Nabi. Maka sebenarnya bagi orang-orang yang punya pengetahuan luas terhadap hadis Nabi, itu orang bisa membedakan atau merasa gitu bahwa hadis tersebut memang bermasalah gitu. Ini adalah kumpulan hadis doif. Jadi beliau menyebutkan hadisnya, kemudian nanti disebutkan komentar para muhaddisin atau para ulama ulumul hadis terkait hadis tersebut. Nah, ini kan jelas. Hadis Allahumma maghfiril muallimin wa atil a'marahum wa barik lahum fi kasbihim. Maudhu. Kemudian main na'udzubika minan naqula fil din bighairi ilm, lam yujad, atau maksudnya enggak ada dalam mutun. Jadi ini kan banyak doa-doa ya, maksudnya doa. Ya kan kalau doa kan sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ya doa bisa terserah, yang penting kan isinya itu bagus gitu ya, tidak doa meminta yang jelek, yang aneh-aneh, yang jelek gitu ya. Tapi kalau misalnya dinisbatkan kemana Nabi, ya masalahnya di situ. Masalahnya ketika orang tersebut menisbatkan perkataan tersebut ke Nabi, nah, baru harus dijelaskan bahwa ternyata jadi bahwa hadis tersebut bukan, atau perkataan tersebut bukan perkataan yang bersumber dari Nabi. Yang membuat agak repot itu ketika kan kalau misalnya hadis dalam Kutubul Mutun itu kan disebutkan sanadnya lengkap ya dari awal, misalnya haddasana. Jadi misalnya di kitabnya Sunan Ibnu Majah haddasana siapa, haddasana Ahmad bin Rabi, haddasana siapa sampai Nabi. Nah, kadang-kadang sering kita temukan itu di banyak kitab itu cuman disebutkan qala Rasulullah SAW begini. Apa itu isinya? Seperti itu kan, kita nggak tahu secara sanadnya siapa saja yang menyampaikan hadis tersebut, terus kemudian ada di kitab mana. Nah, sehingga itu jadi merepotkan. Jadi orang harus cek lagi ke Kutubul Mutun ini benar nggak hadis Nabi atau bukan. Seperti terus bagaimana statusnya. Oke, itu tadi kitab Al-Mawdu'at, kitab apa? Al-Masnu' fi ma'rifati hadis al-mawdu', atau dibilang, atau nama lainnya adalah Al-Mawdu'at As-Sughra milik Al-Qari Al-Harawi. Sekarang kita beralih ke kitab yang lain, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Al-Mawdu'at min al-Hadis al-Marfu'ah. Jadi beliau menulis Kitabul Mawdu'at. Nah, padahal kitab ini selain memuat hadis-hadis yang beliau anggap itu adalah hadis maudhu. Namun setelah diteliti oleh beberapa ulama yang datang setelah beliau, itu ternyata kadang-kadang beliau ini mutasyaddid atau berlebihan dalam memaudhukan sesuatu. Jadi kadang-kadang ada hadis yang dhaif, yang bukan maudhu, tapi dianggap oleh beliau adalah hadis maudhu. Meskipun yang banyak, yang ghalib, yang rata-rata yang memang di sini itu menyebutkan maudhu, cuman ada beberapa hadis yang menurut beliau itu maudhu, tapi sebenarnya
ketika diteliti itu bukan maudhu. Makanya kemudian sama Imam Suyuti beliau bikin ikhtisornya, bikin keterangan bahwa ada nih hadis-hadis ini aja yang sebenarnya bukan maudhu tapi dimasukkan dalam kategori ini. Selain itu juga kadang-kadang beliau nggak konsisten. Kadang di kitab ini beliau nggak ini gitu, gampang memaudhukan sesuatu. Di kitab lain beliau mutasahil, artinya hadis maudhu nggak dimasukkan kategori maudhu tapi dimasukkan kategori dhaif misalnya. Bagaimana kemudian sistematika penulisan beliau terkait hadis maudhu? Kita lihat. Ini hadis mengenai al-baul. Terus di sini ada keterangannya. Keterangan yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah maudhu. Jadi katanya nggak apa-apa. Apa perkataannya yang pertama disebutkan ini terkaitlah bahasa bibaulil himari. Nggak apa-apa gitu, nggak najis gitu kan katanya. Nah hadis ini ada di sini. Jadi oleh muhaqqiqnya dijelaskan di bawah itu ada keterangan ada di mana saja tempatnya. Nah menurut Ibnul Jauzi katanya hadis ini maudhu karena Muhammad bin Musa dan ayahnya itu orang yang majhul. Kemudian al-muttaham biwad'ihi Ishaq bin Muhammad an-Nakhai. Menurut Abu Bakar Al-Khatib, sami'tu Abdul Hamid Al-Asadi yaqulu Ishaq radiul i'tiqad habisul madhab yaqulu inna aliyan huwa Allah Ta'ala. Jadi selain Muhammad, ini kan ada Muhammad nih di sini. Ahmad bin Muhammad. Jadi Ahmad dan Muhammad itu majhul. Terus juga Ishaq bin Muhammad itu adalah Ishaq bin Muhammad itu adalah orang yang maudhu karena menurut Abu Bakar Al-Khatib dia ini i'tiqadnya jelek, madhabnya buruk gitu kan karena dia pernah berkata bahwa Ali itu adalah Allah. Dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya hadisnya kan nggak ada hubungannya dengan kayak mengutamakan Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya kan. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia anggap maudhu hadisnya bukan karena hadis yang itu, tapi hadisnya yang lain gitu. Jadi karena dia pernah atau dia dianggap kurang dalam apa? Maksudnya ketika misalnya terlalu fanatik terhadap seseorang atau terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah atau tukang bohong. Jadi meskipun dia itu meriwayatkan sebuah hadis yang nggak ada hubungannya dengan hal tersebut, nggak ada hubungannya dengan fanatismenya dia, tetap hadisnya nggak diterima. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa kalau mau lihat hadis-hadis maudhu itu bisa lihat di Al-Maudhu'at milik Ibnul Jauzi atau kemudian Al-Masnu' tadi. Kemudian ada juga karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jangan keliru namanya. Yang satunya Ibnul Jauzi, sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga menulis terkait hadis maudhu. Jadi tapi di sini ada yang maudhu dan ada yang sahih ya. Al-Manar Al-Munif Sahih wa Dhaif. Jadi kalau meskipun namanya ini Sahih wa Dhaif tapi di sini menjelaskan juga hadis-hadis yang maudhu. Kalau mau mudah beliau ini punya fihris khusus yang
menyebutkan mana aja yang sahih, mana aja yang dhaif. Jadi ini yang tidak maudhu, ini listnya yang tidak maudhu. Tapi di ini ya ABCN, maksudnya ada terkait huruf pertama, jadi habis nun, terus qaf, terus dan seterusnya. Jadi nggak diurutkan halamannya. Nah ini al-hadis al-maudhu'ah, al-ahadis al-maudhu'ah. Diberikan listnya dari mulai hamzah, kemudian ba, dan seterusnya. Coba halaman 59. Atau yang paling dekat aja. Jadi di sini campur-campur ya, mau yang hadis yang sahih ada, yang dhaif ada. Jadi itu adalah beberapa kitab yang membahas mengenai al-maudhu'at. Tadi juga sudah ada list orang-orangnya. Ini juga al-maudhu'at al-kubra itu salah satu yang utama, karena nanti banyak sekali kitab yang ditulis terkait itu, baik itu yang bersifat kritik maupun ikhtisar terkait al-maudhu'at milik Ibnul Jauzi. Sementara itu dulu dari saya balikkan lagi ke teman-teman kelompok 13. Barangkali mau menambahkan atau nanti misalnya ada yang mau bertanya terkait hadis maudhu, silakan. Ya, baik teman-teman. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sepertinya teman-teman sudah paham, Ibu. Oke. Jadi yang penting ya alhamdulillah kalau sudah paham ya, misalnya hadis maudhu ini juga nggak banyak pembahasannya. Yang penting teman-teman tahu hadis maudhu itu apa sebab yang membuat sebuah hadis itu masuk kategori maudhu. Kemudian tahu kitab-kitab apa saja yang menulis terkait hadis maudhu. Kemudian cara-cara mengenali hadis yang maudhu itu seperti apa. Karena kan ini ya, terus kemudian satu lagi lupa saya tadi. Ada orang yang memang punya niatan memaudhukan hadis itu, bikin hadis yang maudhu, saya mau bikin hadis yang maudhu gitu kan. Ada juga yang karena bodoh aja, maksudnya nggak paham gitu, nggak paham. Contohnya ya orang-orang yang tahu hadis-hadis yang dibuat terkait fadhailul a'mal, yang mana hal tersebut kan dilakukan untuk supaya orang-orang itu rajin atau rajin mengamalkan sesuatu atau rajin
berzikir atau rajin berpuasa misalnya. Tapi kalau kemudian hal tersebut malah membuat mereka jadi menisbatkan sesuatu yang bukan dari Rasulullah, dinisbatkan ke Rasulullah, dan namanya akhirnya jadi kadzab, jadi bohong ya, maudhu jadinya orangnya pembohong dan hadisnya adalah hadis maudhu. Jadi kalau hadis-hadis fadhailul amal ya kita sikapi dengan apa? Kita sikapi dengan, kalau misalnya kita sikapi paling enggak kalau memang itu bukan dari Rasulullah ya kita anggap bukan hadis, meskipun dari situ kita bisa paling enggak menyemangati kita untuk beribadah, menyemangati kita untuk puasa, sholat dan sebagainya. Tuh. Sudah, ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Oh, bukan bertanya lagi. Belum ada yang bertanya memang. Ibu bertanya, Bu. Ya, silakan. Suara saya hilang-hilangan. Ibu, misalkan ada hadis riwayat, misal At-Tirmidzi gitu. Ternyata hadisnya palsu, itu ada nggak sih gitu, Bu? Gimana? Hadis riwayat Misalkan iya, ternyata itu hadis palsu. terus kita nemu di website misalkan hadis riwayat Tirmizi gitu, atau hadis riwayat Ibnu Majah, tapi ternyata palsu. Ada atau enggak gitu ya? Iya. Ya bisa aja orang yang menisbatkan hadis yang dia buat sendiri. Jadi begini. Pertanyaannya mungkin bisa diganti ke apakah di Sunan At-Tirmidzi atau Sunan Ibnu Majah itu ada hadis maudhu atau tidak? Iya benar, bisa jadi. Iya. Kan itu ada atau tidak? Seingat saya kalau di Kutubus Sittah itu sampai maudhu aja. Sampai doif aja. Jadi ada beberapa hadis yang dia itu masuk kategori doif dalam Kutubus Sittah. Tapi kalau maudhu, saya nggak tahu, saya nggak ingat apakah ada beberapa hadis maudhu atau tidak. Tapi kayaknya sih seingat saya itu cuman doif aja, cuman doif atau mungkar gitu aja sih. Tapi untuk hadis yang maudhu itu kayaknya nggak ada, kayaknya. Tapi nanti saya cek lagi. Kebanyakan hadis maudhu itu yang berfanatik ya, Bu? Yang lebih condong ke mazhab ini gitu. Macam-macam sih. Macam-macam ininya, macam-macam sebab orang memaudhukan hadis itu macam-macam. Yang orang fanatik ada, yang orang memang sengaja buat hadis karena ingin mendekat ke khalifah tertentu, ada. Kemudian ada juga yang misalnya dia itu kelompok sufiin ahli ibadah gitu ya, maksudnya orang-orang yang dia ini pengen rajin ibadah dan pengen ibadahnya ini punya sandaran hadis Nabi, sehingga mereka membuat hadis yang
membuat perkataan yang sebenarnya itu bukan perkataan Nabi, disandarkan kepada Nabi. Dan kalau memang orang itu sudah terkenal atau sudah dianggap itu pernah berbohong pernah berbohong atau jadi meskipun dia ini nggak buat hadis maudhu, artinya di dalam list orang yang membuat hadis maudhu itu nggak ada namanya dia, tapi dia pernah berbohong. Nah itu tetap nggak diterima hadisnya. Makanya dalam riwayatan hadis itu orang lebih baik hati-hati daripada nanti kita memasukkan apa yang kategori apa yang asal dari Nabi. Dan sebenarnya misalnya gini, waktu zaman dahulu kan kan Nabi wafat tahun 23. Kemudian setelah itu kan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa di sana itu ada ya pertentangan antara orang, ya biasa kan namanya juga sahabat itu ya manusia juga, artinya mesti kadang ada kecenderungan lebih condong ke Ali, ada condong ke Muawiyah, ada sudahlah Khawarij, ada yang Khawarij misalnya nggak ikut grupnya, nggak ikut Ali, nggak ikut Muawiyah, Khawarij. Nah, kemudian masing-masing ini membuat hadis yang menyebutkan keutamaan si fulan, misalnya keutamaannya Muawiyah atau keutamaannya Ali apa saja gitu ya. Ya dua-duanya juga sahabat, dua-duanya juga orang utama. Tapi kalau mereka ini membuat hadis yang bukan perkataan Nabi untuk memuji si fulan, nah ini masuk kategori wadha atau orang-orang yang memasukkan Nabi. Itu pertama, itu terkait perbedaan khilafat perbedaan politik gitu ya. Nanti tambah ke sini, tambah ke belakang makin banyak lagi firqah-firqahnya, makin kan kayak misalnya nanti pas grup Abbasin nanti bikin ini, terus kemudian siapa misalnya orang yang pengen mendekat ke khalifah siapa, bikin keutamaan khalifah fulan adalah begini dan seterusnya. Itu terkait ini ya, fanatisme dan kecenderungan pribadi terhadap seseorang. Terus selanjutnya adalah jahalah atau bodoh maksudnya dalam arti dia ini mendengar ada hadis, mendengar ada sebuah hal tentang fadilah amal tertentu, atau misalnya fadilahnya siwak atas orang yang bersiwak dengan yang tidak bersiwak itu ada berapa, misalnya 70 derajat atau sebagainya. Nah, terus karena dia ini nggak paham atau nggak paham lah ya, kurang ilmu, jadi menganggap itu semua adalah hadis yang datang dari Nabi. Kemudian karena karena jadi punya keinginan yang besar untuk mendapatkan pahala, tapi tidak disertai dengan ilmu. Nah, itu sering masuk ke jadi akhirnya beramal tapi menggunakan dasar hadis maudhu. Ada lagi yang orang-orang itu memang cari duit dengan hadis maudhu itu. Misalnya orang-orang, jadi zaman dulu itu ada orang-orang yang cerita gitu ya, di pasar itu ada tukang dongeng atau qasosin, tukang dongeng. Nah mereka mendongeng gitu. Nah untuk semakin seru dongengnya itu bikin riwayat, dan kemudian riwayatnya ini disandarkan ke Nabi supaya makin banyak orang yang datang ke dia. Terus juga al-wa'id ya, orang-orang yang
penasehat, bukan penasehat, kayak kalau kita sekarang ya penceramah gitu ya, penceramah tapi nggak ada ilmunya. Nah itu atau wa'id itu apa ya, wa'id itu orang yang iya, orang yang buat yang memberi mauidhah itu penceramah. Ada juga yang nggak punya ilmu, jadi mereka akhirnya mempergunakan hadis doif untuk supaya terkenal. Ada juga orang yang memang nggak suka dengan kemajuan Islam gitu kan, kayak misalnya nanti akhirnya jadi membuat hadis jadi seolah-olah Islam itu buruk karena di dalam Nabi mengatakan hal yang jelek gitu kan, padahal itu sebenarnya bikin-bikinan mereka sendiri. Ada juga yang misalnya orang yang jualan, orang yang jualan kayak tadi saya bilang, kayak hadis tentang apa, adik al abiyat, apa misalnya adik al abiyat tadi, apa, ayam jantan yang putih, apa segala macam, itu tentang hewan-hewan, tentang makanan, tentang permainan, apa segala macam yang sebenarnya kalau diteliti masa Rasulullah ngomong seperti ini. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kalau hadis dhaif itu boleh dijadikan hujah nggak, Bu? Hadis dhaif. Gak ada suaranya kamu. Kalau hadis boleh di hujah nggak, Bu? Gimana? Hadis dhaif. Ya nggak bisa lah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nggak bisa. Orang doif aja kita masih milih-milih ya. Milih-milih doifnya ini. Doifnya ini sangat berat nggak? Sehingga kemudian kita tinggalkan gitu kan. Ya kalau selama masih ada hadis-hadis yang kuat, ya kita pakai yang itu. Kalau yang maudhu ya sama sekali kita langsung buang. Kenapa para ulama itu malah mereka bikin tulisan, misalnya ini adalah kumpulan hadis maudhu gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah maudhu ya kita buang, kita nggak usah pedulikan gitu kan. Kenapa kok mereka malah bikin tulisan kitab macam-macam terkait menyebutkan ini adalah hadis-hadis maudhu, ya supaya kita tahu. Jadi kalau misalnya ada perkataan-perkataan yang seperti itu atau mereka menisbatkan sesuatu ke Rasulullah yang modelnya seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Maudu'at, ya berarti emang itu adalah Al-Maudu'. Dan yang penting kita tahu bahwa kadang-kadang ada yang tasahul gitu ya, maksudnya ada yang hadis doif dimasukkan kategori maudhu, ada yang hadis maudhu dimasukkan kategori doif. Jadi ya itu harus tahu kriteria masing-masing dalam menghukumi sebuah hadis. Misalnya ketika orangnya tasahul, ya kita harus cek lagi dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya kalau si fulan bilang, oh ada hadis di dalam kitab ini, hadisnya begini, itu hadisnya adalah maudhu. Tapi si fulan ini orang yang gampang menerima hadis. Berarti, orang yang mutasyaddid dalam menerima hadis. Nah, berarti harus dicek menurut tokoh lain di dalam ilmu hadis, apakah benar hadis ini yang diriwayatkan oleh sebulan ini itu memang maudhu atau bukan.
Sama kayak misalnya kalau sekarang teman-teman dengar Al-Albani itu punya kitab Dhaif al-Mawdu'ah. Ada beberapa hadis yang ada di Kutubus Sunan itu yang dianggap oleh Albani ini adalah hadis maudhu gitu. Meskipun para ulama yang lain sebelum beliau ini enggak menganggapnya maudhu, paling dianggapnya dhaif atau hilal gitu, ada ilat di dalamnya. Gitu kan? Berarti harus ini jadi kita harus tahu, oh si fulannya bilang seperti ini, oh si fulannya bilangnya seperti ini. Mau ikut siapa? Mau ikut pendapat yang mendoifkannya atau yang tidak mendoifkannya? Kadang-kadang kalau di kita itu ada yang kayak kata-kata kayak an-nadhafatu minal iman. Itu kan kalau kita cari lafadz hadis yang an-nadhafatu minal iman, itu nggak ada ininya, nggak ada dalam kutubul mutun. Tapi dari kecil itu saya sih kenalnya, oh ini hadis Nabi an-nadhafatu minal iman gitu kan. Tapi kalau pas sekarang ya bisa nyari sendiri kan, bisa nyari, udah tinggal cek aja, tinggal di Maktabah Syamilah, tinggal dicari di misalnya di search engine yang lain, hadis yang terkait an-nadhafatu itu apa saja gitu, apakah kemudian an-nadhafatu minal iman itu masuk kategori hadis atau bukan. Ternyata bukan gitu, karena yang salah satu yang masuk itu adalah at-tahuru syatrun minal iman, kayak gitu. Nah, jadi kita juga harus berhati-hati ketika misalnya ada hadis-hadis populer, gitu kan? Apakah memang benar itu lafadznya persis seperti itu atau gimana? Ya, teman-teman, mau ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung minta teman-teman kelompok 13 membacakan kesimpulan ya. Soalnya saya mau sahur. Ya Allah. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya, Bu. Ya, kalau Masih tidak ada ada. dibaca kesimpulannya ya. Oke, Bu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau diada-adakan oleh seseorang dengan menisbatkan atau menyandarkan kepada Rasulullah SAW dengan sengaja. Ada beberapa faktor penyebab kemunculan hadis maudhu, di antaranya faktor politik, faktor kebencian dan permusuhan, faktor kebodohan, faktor fanatisme yang keliru, faktor popularitas dan ekonomi, dan faktor mencari kedudukan atau hadiah. Ada beberapa cara mengetahui hadis maudhu. Ciri-cirinya yaitu ada pengakuan dari pemalsu hadis. Selanjutnya, semi pengakuan apabila ditanya mengenai lahir atau wafat guru dari perawi hadis palsu, ia berdusta. Subjektivitas perawi, keganjilan dalam materi hadis, dan rawinya berdusta. Sekian, udah Ibu kesimpulannya. Sudah? Iya. Oke, kalau sudah berarti ya sudah, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena ini pertemuan terakhir, jadi jadi semoga kita bisa ketemu lagi lain kali.
Ibu, UASnya gimana, Bu? Jadinya? Eh, UASnya nanti kemarin jadi mau itu nggak? Jadi mau corona nggak? Kemarin pas di diskusi kebanyakan maunya yang itu sih review kitab, Bu. Bener, dapat kitabnya. Ada nyaranin katanya mendingan review Nanti kitab. kalau kitabnya bahasa Arab nggak paham isinya. Tapi nanti sistematikanya apakah kita hanya kayak baca dasar isinya apa aja tuh atau sekalian dibaca satu bab gitu, Bu? Apa gimana ya, Bu? Ya, selain pertama daftar isinya apa saja, kemudian tujuan penulisannya, kemudian isinya maksudnya apakah benar isinya itu sesuai dengan judulnya, kayak gitu. Nanti kita bahas di grup aja ya. Oh ya, Mau benar. nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Di grup WA aja. Oke. Ya. Ya udah, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Saya nggak tahu, mungkin kita bisa ketemu atau enggak. Iya, Bu. Apa ya? Yang jelas terima kasih atas atensi yang teman-teman berikan kepada kelas kritik hadis ini. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol di grup. Iya. Cuman nanti aja karena saya mau sahur dulu. Iya, Bu, boleh, Bu. Selamat sahur, Bu. Ya udah, yuk. Mari, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Sehat-sehat Bu. ya. Sehat-sehat. Banyak, Bu.